Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu sudah menyampaikan materi tentang senyawa hidrokarbon, khususnya kekhasan atom karbon. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Silahkan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kita akan membahas menggolongkan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon digolongkan berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap atau ikatan ganda. Ini senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Ikatan tunggal adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon tidak jenuh, ikatannya rangkap. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh ikatan tunggal contohnya alkana. Untuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap itu ada alkena rangkap 2, alkuna ikatan rangkap 3. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya tunggal atau jenuh. Rumus umumnya CnH2n plus 2, di mana N ini adalah jumlah atom karbon. Contoh, CH4, C-nya ada 1, hanya ada 4. Rumus strukturnya di sini tidak tertulis, jadi rumus strukturnya sama dengan rumus struktur yang di sini CH4. Namanya adalah metana. Yang kedua, C2H6. Rumus itu dituliskan menjadi C pertama, ini C kedua, hanya ada 3. CH3 ikatan tunggal dengan CH3. Namanya adalah etana. Jadi C2H6 jika dibuat rumus struktur, maka tuliskan dulu C-nya, tuliskan juga C-nya di sini, dan hanya ini ditulis di sampingnya. H3, di sini juga H3. Jika diuraikan seperti ini, C pertama, CH3 mengikat atom H pertama, atom H kedua, atom H ketiga. C yang di sampingnya demikian juga mengikat H pertama, H kedua, dan H ketiga. Contoh senyawa alkana. Suku ke-1 N sama dengan 1, artinya jumlah atom C-nya ada 1. Rumus molekulnya CH4, namanya adalah metana. Titik didihnya negatif 161. Massa 1 mol dalam gram adalah 16. Jadi suku pada alkana yang wajib kita ketahui untuk ke-10-nya dimulai dari suku yang pertama. Berarti C-nya ada 1. Suku kedua C-nya ada 2. Suku ketiga C-nya ada ketiga, dan seterusnya. Untuk jumlah H kita gunakan rumus yang tadi di depan, CnH2n plus 1. Jadi kalau kita punya N sama dengan 2, berarti C-nya ada 2. Hanya 2 dikali N ditambah 2. Berarti hanya ada 4. Ditambah 2 jadinya 6. Maka untuk N sama dengan 2, C2H6. Karena tadi rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Untuk N sama dengan 3, berarti C-nya ada 3. Kita masukkan dalam rumus. Terus H, rumusnya tadi adalah 2N plus 2, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah dengan 2 jadinya adalah 8. Hal yang serupa berlaku untuk suku
ke-4, dan ke-10. Tata nama alkana. Yang pertama, menentukan rantai C induk, yaitu deretan atom C yang terpanjang. Contoh, di sini yang di dalam kotak adalah atom C berikatan dengan atom H. Di atasnya ada angka 1 sampai angka 6. Artinya, sebelum memberikan nama, kita harus menentukan dulu atom C terpanjangnya itu berapa. Di sini diberikan contoh, kita hitung atom C terpanjang dari sebelah sini yang ada nomor 1. Di sini nomor 1. Ini C ke-1, C ke-2, C ke-3, C ke-4, C ke-5, dan C ke-6. Kenapa kita mulai dari atom C pertama dari sebelah sini? Karena pada atom C ketiga terdapat cabang. Maka penomorannya harus dari sebelah yang sini. Ini namanya adalah 3-metilheksana. Cara memberikan nama yang pertama menentukan rantai C induk, yaitu deretan atom C yang terpanjang. Ibu ulangnya sekali lagi. Jadi kita hitung dari sebelah sini ya. Atom C pertama, atom C kedua, atom C ketiga, atom C keempat, atom C kelima, atom C ke-6. Pada atom C ketiga ini terdapat cabang. Maka cabang ini nanti dinamakan sebagai metil, sehingga yang cabang ini atom C ketiga ditulis nomornya dulu 3, terus ditulis nama alkilnya, baru atom C yang terpanjang. Atom C terpanjang jumlah C-nya ada 6, maka namanya adalah heksana. Sehingga rumus struktur ini dinamakan 3-metilheksana. Yang kedua, atom C di luar rantai induk sebagai cabang atau gugus alkil. Rumusnya CnH2n+1. Suku ke-1, rumus kimianya CH3, nama alkilnya metil. Suku kedua, rumus kimia C2H5, nama alkilnya adalah etil. Suku ketiga, rumus kimianya T3H7, nama alkilnya propil. Suku keempat, rumus kimia C4H9, nama alkilnya butil. Suku kelima, rumus kimianya C5H11, nama alkilnya pentil atau amil. Tapi kita lebih sering menggunakan sebagai pentil. Suku keenam, rumus kimianya C6H13, nama alkilnya adalah heksil. 3. Menentukan penomoran pada atom C dari rantai induk, yaitu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang diberi nomor 1. Contoh, ini contohnya seperti yang di awal tadi. Kita masih mempunyai rantai panjang antara C pertama dengan C terakhir, di mana jumlah atom C-nya ada 6. Menentukan penomoran pada atom C dari rantai induk, yaitu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang diberi nomor 1. Perhatikan di sini. Kita beri nomor di sini karena atom C ini terikat pada atom C yang lebih dekat dengan yang paling ujung di sini. Paling ujung ini lebih dekat dengan atom C yang ada di tengah-tengah ini, yang ada mengikat cabang. Jika yang di sebelah sini jaraknya terlalu jauh dengan cabang, maka yang kita gunakan adalah atom C paling ujung di sini. Kalau kita hitung dari sini, maka atom C ketiga sudah ada cabang. Jika dihitung dari sebelah sini, pada atom C keempat baru ada cabang. Contoh penentuan posisi yang salah. Ini untuk yang salah. Lihat seperti ini. Ini yang salah ya. Yang di sini menghitungnya dari sebelah sini, sehingga cabangnya atom C nomor 4. Yang seperti ini salah, karena masih ada ujungnya atom C
yang paling dekat dengan atom C yang mengikat cabang. Ini contoh penentuan posisi yang salah. Yang benar adalah seperti yang di atas ini. Cabang harus terikat pada atom C, yang untuk penomorannya kita berikan nomor yang paling kecil atau rendah. 4. Penulisan nama cabang dimulai dengan urutan alfabet. 5. Penulisan nama. Posisi cabang menunjukkan di mana letak cabang itu berada, diberi nomor dulu. Setelah itu nama cabangnya. Berarti kita lihat dari alkilnya. Alkil ini tadi dimulai dari atom C suku pertama, misalnya tadi adalah metil. Atom C suku kedua etil, atom C suku ketiga profil, dan seterusnya sampai atom C suku ke-10 yaitu dekil. Nama induk. Nama induk ini adalah nama atom C yang terpanjang. Jika atom C-nya ada 3 berarti propana. Ini untuk alkana. Atom C-nya ada 7 berarti heptana, dan seterusnya. Penulisan ini tanpa spasi dan huruf kecil semua. Di antara posisi cabang, nama cabang, dan nama induk diberi garis mendatar. Selanjutnya, ini tadi contohnya untuk penamaannya. Ini diberi nama 3-metilheksana. Angka 3 menyatakan posisi atom C yang mengikat alkil atau cabangnya ini terikat pada atom C nomor 3. Metil ini menyatakan dia sebagai alkil metil. Heksana adalah menyatakan atom C yang terpanjang yang merupakan rantai induk. Jumlahnya ada 6 atom C-nya, maka dia sebagai heksana. Selanjutnya lagi, yang keenam, jika terdapat 2 cabang atau lebih yang sama, maka jumlah cabang yang sama dinyatakan dengan 2 sama dengan D, 3 sama dengan tri, 4 sama dengan tetra, 5 sama dengan penta, 6 sama dengan heksa, 7 sama dengan hepta. 8 okta, 9 nona. Contoh, ini adalah rumus struktur di mana terdapat 2 cabang atau alkil yang sama. Rumus struktur ini namanya 2,3 dimetilheksana. 2,3 artinya pada atom C nomor 2 terdapat alkil atau cabang metil. Pada atom C nomor 3 terdapat alkil atau cabang metil. Jadi, di sini terdapat 2 cabang metil, yaitu pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Sesuai dengan ketentuan, jika terdapat 2 cabang atau lebih yang sama, maka jumlah cabang yang sama dinyatakan dengan awalan D jika ada 2 cabang yang sama, awalan tri jika terdapat 3 cabang yang sama. Pada rumus struktur ini terdapat 2 cabang yang sama, maka awalannya D. Untuk nama alkilnya ditulis seperti biasa, metil. Rantai utamanya karena jumlah atom C-nya ada 6, maka diberi nama heksana. Sehingga nama keseluruhan pada rumus struktur ini adalah 2,3 dimetilheksana. Contoh lain, rumus struktur ini namanya 2,3 dimetilheksana. Di sini terlihat bahwa ada 2 cabang
Nama cabangnya sama-sama metil. Ini juga metil. Cabang ini terikat pada atom C nomor 2. Sehingga penamaannya menjadi 2,2. 2 yang pertama menyatakan cabang yang pertama pada atom C nomor 2. Angka 2 yang kedua menyatakan ini adalah cabang yang kedua pada atom C nomor pertama di tengah-tengah ini. Ini adalah atom C yang kedua. Ini atom C yang pertama. Jadi yang ibu maksudkan adalah atom C yang di tengah ini mengikat dua cabang alkil. Ini alkilnya yang di atas dengan di bawah. Kita boleh menyebutkan ini alkil pertama, ini alkil kedua, ataupun sebaliknya. Karena sama-sama metil, maka diberi awalan di. Nama metilnya tetap saja heksana karena atom C-nya yang terpanjang sebagai rantai induk atau rantai utama ada 6. Selanjutnya, ini ada contoh penamaan rumus struktur. Di sini bisa diperhatikan bersama, yang dalam kotak ini adalah alkil, yang di sini juga alkil. Ini namanya metil, yang ini adalah etil. Nama rumus struktur ini secara keseluruhan adalah 4 etil 2 metil heptana. Bukan 2 metil 4 etil heptana. Kenapa seperti ini? Ini dikarenakan sesuai seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, untuk penamaan struktur yang seperti ini, jika ada alkil yang memiliki abjad yang berbeda, penulisannya sesuai dengan urutan abjad. Kita perhatikan, kita memiliki alkil metil dan juga alkil etil. Ini metil, ini etil. E dengan M sesuai abjad adalah duluan huruf E, baru huruf M. Maka penulisan namanya sesuai dengan abjad. Untuk nomornya, penomorannya tetap mengikuti nomor di mana alkil itu terletak. Untuk rumus struktur ini, atom C yang memiliki nomor paling rendah dihitung dari atom C yang terdekat dengan atom C yang mengikat cabang. Karena cabangnya ini berada pada atom C yang terdekat di sini, maka ini harus punya nomor paling kecil. Berarti dari sini kita menghitungnya. Ini nomor 1, nomor 2 ada alkil metil, nomor 3, nomor 4 ada alkil etil. Ini nomor 5, nomor 6, nomor 7. Rantai utama jumlah atom C-nya ada 7, maka untuk alkana namanya heptana. Alkilnya ada metil dan etil. Atom C tempat terikatnya yaitu pada atom C nomor 2 untuk metil, atom C nomor 4 untuk etil. Jadi penamaannya bukan 2 metil 4 etil heptana. Jika ini berarti penomorannya berdasarkan nomor letak terikatnya atom C. Ini salah. Selanjutnya lagi, ini latihan pemberian nama. Jadi setelah tadi kita belajar materi tentang pemberian nama pada alkana, kalian sekarang bisa berlatih memberi nama untuk senyawa hidrokarbon jenuh berikut. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi ada 8 soal latihan yang dapat kalian kerjakan untuk mengasah wawasan tentang materi memberi nama senyawa hidrokarbon jenuh. Jadi untuk materinya tentang hidrokarbon jenuh kita telah selesai. Selanjutnya
kita akan berbicara tentang keisomeran pada alkana. Isomer ini berasal dari bahasa Yunani. Iso artinya sama, meros artinya bagian. Senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Itulah arti dari isomer. Contoh, 5 buah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H14 memiliki rumus struktur yang berbeda, yaitu, perhatikan, ini adalah rumus struktur yang pertama, rantainya lurus. C6H14 artinya rumus struktur ini memiliki jumlah C 6, jumlah H 14. Kita hitung bersama-sama. C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima, C keenam. Berarti C-nya benar sudah 6. Hanya sekarang kita hitung. 3 ini hanya 2, 3 tambah 2 jadi 5. Di sini tambah 2 lagi, berarti itu 7. Ditambah 2 lagi H yang di sini. 7 tambah 2 berarti 9. Sekarang yang di sini tadi sudah punya 9. Tambah 2 lagi berapa? 11. Tambah H yang terakhir berarti pas 14. Maka rumus struktur ini jumlah C-nya sudah 6, jumlah H-nya adalah 14. Selanjutnya, namanya adalah N-heksana. Kenapa ada N di depan ini? N ini artinya normal, menunjukkan bahwa ini adalah rantai lurus, tidak ada cabangnya. Heksana karena jumlah atom C-nya ada 6. Contoh selanjutnya, untuk rumus struktur yang kedua, namanya 2-metilpentana. 2-metilpentana karena pada atom C kedua ada cabang, cabangnya adalah metil. Pentana karena atom C-nya yang terpanjang atau rantai induknya adalah 5. Ini merupakan isomer dari C6H14. Kita akan menghitung bersama-sama untuk membuktikan bahwa C-nya sama dengan 6, hanya 14. Kita hitung bersama. Ini C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima. Yang ini C ke-6. Cabang tetap dihitung di dalam menentukan jumlah atom C pada isomer. H sekarang kita hitung. Yang H 3 tambah 2 5 tambah 2 lagi 7 ditambah 3 di sini berarti 10 tambah 1 di sini berarti 11 tambah yang terakhir lagi 3 berarti pas 14. Maka ini untuk 2-metilpentana dan N-heksana, C-nya sama dengan 6, hanya adalah 14. Yang selanjutnya yang ketiga, namanya 3-metilpentana. Kita hitung kembali. C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima, C ke-6. Hanya 3 ditambah H di sini 2 berarti 5, tambah H di sini 3, 5 tambah 3 berarti 8, tambah di sini 1 berarti 9. Tambah di sini lagi 2 berarti 11, tambah yang terakhir 3 berarti pas 14. C6H14 3-metilpentana ini merupakan isomer ketiga dari C6H14. Yang selanjutnya lagi, ini juga merupakan isomer dari C6H14, namanya 2,2 dimetilbutana. Yang ini juga isomer dari C6H14, namanya 2,3 dimetilbutana. Kita hitung kembali. Untuk ini 2,2 dimetilbutana, C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, yang di atas C kelima, yang di bawah C ke-6. Berarti sama sudah, C-nya ada 6. Hanya kita hitung kembali bersama-sama. 3
Di sini 3 berarti 6, tambah 3 lagi berarti 9. Ditambah 2, 11, tambah H di sini 3, berarti pas 14. Yang terakhir, untuk 2,3 dimetilbutana. C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima, C keenam. H ini 3, tambah di sini 3 berarti 6, tambah di sini 1 berarti 7, tambah di sini 3 10, tambah di sini 1 berarti 11. Yang terakhir ditambah 3 berarti 14. Maka untuk 3 metilpentana, 2,2 dimetilbutana, 2,3 dimetilbutana ini sama-sama memiliki jumlah atom C6 dan H sama dengan 14. Inilah yang disebut dengan isomer, di mana rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Sekarang kita lanjutkan lagi sumber dan kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaan alkana yang pertama, untuk bahan bakar, misalnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. 2. Sumber hidrogen pada industri amoniak dan pupuk. 3. Pelarut, misalnya petroleum ether dan nafta, digunakan sebagai pelarut dalam industri dan dry cleaning. 4. Pelumas. 5. Bahan baku untuk senyawa organik lain. 6. Bahan baku industri. Sifat fisik dan sifat kimia alkana. Sifat fisiknya, makin panjang rantai C senyawa alkana, makin tinggi titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Di antara alkana yang sepadan, alkana dengan isomer bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih lebih rendah. Semua alkana sukar larut dalam air. Sifat kimia untuk alkana, pertama, sukar bereaksi atau memiliki afinitas kecil. Yang kedua, dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan uap air atau H2O.